Halo teman-teman, kali ini kami membawakan informasi yang berbeda dari sebelumnya, yaitu membahas mengenai tempat-tempat peninggalan bersejarah yang bisa dijadikan sebagai objek wisata oleh teman-teman semua. Di antaranya yaitu Museum Situs Kepurbakalan Banten Lama, Masjid Agung Banten, Keraton Kaibon, Keraton Sorosoan, dan yang terakhir Benteng Spelwijk. Yang pertama, Museum Situs Kepurbakalan Banten Lama. Museum Situs Kepurbakalan Banten Lama ini merupakan salah satu unit teknis di bawah Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, untuk sejarahnya sendiri, museum ini didirikan pada tahun 1984 dan diresmikan pada tanggal 15 Juli 1985 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan yang kala itu dijabat oleh Profesor Dr. Haryati Soebadio. Bangunan Museum Situs Kepurbakalan Banten Lama ini berdiri di atas tanah seluas 770 meter persegi dari keseluruhan luas yang dimiliki museum, yaitu 10.000 meter persegi. Untuk lokasinya sendiri, museum ini berlokasi di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, sekitar 12 km ke arah utara dari Kota Serang. Nah, apa aja sih yang didapat setelah berkunjung? Di museum ini terdapat beberapa peninggalan arkeologis yang ditemukan di kawasan Banten Lama dan sebagai pusat informasi bagi pengunjung yang ingin mencari dan menggali berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di kawasan Banten Lama. Gimana? Tertarik gak nih untuk mampir ke museum kita? Yang kedua, ada Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini menjadi pusat penyebaran agama Islam di Banten. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Untuk sejarahnya sendiri, Masjid Agung Banten didirikan pada masa Sultan Maulana Hasanuddin. Masjid ini merupakan satu dari 10 masjid tertua di Indonesia loh. Meskipun telah berumur lebih dari 4 abad, nampaknya ia masih berdiri kokoh dan terawat dengan baik tuh. Tatanan bangunan masjid terdapat pengaruh dari 3 arsitek yang memiliki latar belakang berbeda. Arsitek pertama adalah Raden Sepat, berasal dari Kerajaan Majapahit yang terlibat pembangunan Masjid Agung Demak dan Masjid Ciptarasa Cirebon. Arsitek kedua berasal dari negeri Cina, yakni Cek Bancut. Arsitek ini memberikan pengaruh kuat pada bentuk atap masjid bersusun 5, layaknya pagoda Cina. Yang ketiga, arsitek terakhir adalah seorang yang berdarah Belanda yang kabur dari Batavia ke Banten, Hendrik Lucas Carding. Arsitek berstatus mualaf tersebut memberikan pengaruh pada bentuk menara layaknya mercusuar di negeri kincir angin. Untuk lokasinya sendiri, Masjid Agung Banten Lama ini berlokasi di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, sekitar 10 km sebelah utara dari Kota Serang. Nah, apa aja sih yang kita dapatkan setelah berkunjung? Dengan adanya makam-makam kuno Kesultanan Banten, nampaknya semakin menjadikan masjid ini ramai dikunjungi oleh wisatawan ziarah, terutama di hari-hari libur maupun di hari-hari besar Islam. Masjid Agung Banten ini menjadi objek wisata pendidikan dan sejarah. Dengan mengunjungi masjid ini, wisatawan dapat menyaksikan peninggalan bersejarah kerajaan Islam di Banten pada abad ke-16 Masehi yang memadukan gaya arsitektur Hindu, Jawa, Cina, dan Eropa. Gimana? Tertarik gak untuk mampir ke sini? Yang ketiga adalah Keraton Sorosoan. Keraton Sorosoan merupakan suatu tempat pusat pemerintahan sekaligus sebagai tempat tinggal sultan, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin beserta keluarga dan pengikutnya. Nah, ada sejarah nih di balik dari Keraton Sorosoan ini. Keraton Sorosoan diperkirakan dibangun pada tahun 1526 sampai 1570 pada saat pemerintahan Sultan Banten yang pertama, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Layaknya keraton di Jawa, Keraton Sorosoan juga berfungsi sebagai tempat tinggal sultan beserta keluarga dan pengikutnya. Fungsi lainnya yaitu keraton juga menjadi pusat kerajaan dalam menjalankan pemerintahan kerajaan Banten. Hal ini terlihat dalam tata pola yang mengikuti kerajaan Islam lainnya. Di Jawa yang memiliki alun-alun di sebelah utara, Masjid Agung di bagian barat, dan pasar serta pelabuhan di sisi timur dan utara keraton. Bentuk keraton mengalami perubahan saat pemerintah dipimpin oleh Sultan Haji pada tahun 1672 hingga 1687. Pembangunan ini dilakukan karena keraton mengalami kehancuran yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1680. Dibantu oleh ahli bangunan asal Belanda bernama Hendrik Lucas, Keraton Sorosoan dibangun dengan penambahan dinding di bagian sisinya. Atas jasanya, ahli bangunan berkewarganegaraan Belanda yang masuk Islam ini diberi gelar oleh Sultan dengan nama Pangeran Viraguna. Ketika Belanda kembali menyerang,
keraton menjadi sasaran utama dengan penghancuran kota dan membuat sultan serta penghuninya meninggalkan keraton. Kejadian ini terjadi pada tahun 1813 saat Gubernur Jenderal Belanda dipimpin oleh Herman Dendels. Walaupun hanya berupa runtuhan, keraton yang disebut juga Benteng Sorong-Soran ini masih memiliki beberapa sisa ruang yang dapat dilihat, seperti gerbang di bagian utara, serta kolam dan tempat beristirahatan yang bernama Balai Kambang Rara Danau. Kini, reruntuhan tersebut hanya meninggalkan cerita di balik masa emasnya yang telah hilang. Keraton Sorong-Soran menjadi saksi bisu saat Banten berjaya dan pelabuhannya ramai dan aktivitas perdagangan. Untuk lokasinya sendiri, Keraton Sorong-Soran yang berlokasi di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, kawasan Banten Lama, sekitar sebelah utara 14 km dari kota Serang, Banten. Apa sih yang didapat setelah kita berkunjung ke Keraton Sorong-Soran ini? Sebagai objek wisata yang kini menjadi tempat bersejarah pada pusat pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, masih memiliki beberapa sisa ruang dan puing runtuhan Keraton Sorong-Soran peninggalan. Nah, ada cerita di baliknya dan kita bisa mempelajari itu. Karenanya banyak pengunjung yang sering datang dan menjadikan tempat untuk bermain, bersantai, dan berfoto. Gimana? Mampir yuk ke Keraton Sorong-Soran. Keraton Kaibon. Keraton Kaibon merupakan salah satu bangunan cagar budaya Provinsi Banten yang menyimpan cerita kejayaan Kerajaan Banten Lama. Untuk sejarahnya sendiri, keraton ini dibangun pada tahun 1815. Nah, keraton ini menjadi keraton kedua di Banten setelah Keraton Sorong-Soran, teman-teman. Berbeda dengan Keraton Sorong-Soran sebagai pusat pemerintahan, Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Hal ini dikarenakan Sultan Saifuddin sebagai Sultan Banten ke-21 saat itu usianya masih 5 tahun. Namun kata dari Kaibon sendiri dipastikan diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Keraton Kaibon dibangun menghadap barat dengan kanal di bagian depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi untuk menuju ke Keraton Sorong-Soran yang letaknya berada di bagian utara. Tahun 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC saat itu, yaitu Jenderal Dendels. Penyerangan dilakukan karena Sultan Saifuddin menolak dengan keras permintaan sang jenderal untuk meneruskan pembangunan jalan raya Anyar Panarukan. Bahkan utusan jenderal yang bernama Dupuy dibunuh Sultan hingga kepalanya dipenggal, kemudian dikembalikan kepada Jenderal Dendels. Lalu Jenderal Dendels marah besar dan ia menghancurkan Keraton Kaibon hingga meninggalkan puing-puing yang tersisa saat ini. Keraton yang berdiri di tanah seluas mencapai 4 hektar ini dibangun menggunakan batu-batu yang terbuat dari pasir dan kapur. Walaupun telah hancur, beberapa runtuhan di keraton ini masih terlihat fondasi dan pilar-pilar yang utuh. Salah satu yang terlihat jelas adalah bangunan yang menyerupai masjid. Bangunan masjid ini berada di sisi kanan gerbang. Selain pilar yang masih utuh, di dalam bangunan tersebut juga terdapat mimbar yang berfungsi sebagai tempat berdirinya khatib. Untuk lokasinya sendiri, Keraton Kaibon terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Banten. Apa sih yang didapat setelah kita berkunjung ke sini? Nah, sebagai objek wisata yang kini menjadi tempat sejarah seperti puing-puing runtuhan dan sebagainya, Keraton Kaibon meninggalkan cerita tentang kejayaan Banten Lama. Walaupun hanya berupa runtuhan dan pondasi-pondasi bangunan, hal ini tidak membuat pengunjung berhenti mengunjungi cagar budaya di Provinsi Banten ini loh. Selain ingin melihat kejayaan Banten tempo dulu, keraton ini juga sering dijadikan pengunjung dan pasangan muda untuk mengabadikan diri dengan latar belakang keraton yang klasik serta artistik. Gimana teman-teman, tertarik gak nih buat mengunjungi Keraton Kaibon ini? Berikutnya yaitu Benteng Spelwick. Benteng Spelwick merupakan benteng untuk menahan serangan musuh dari laut. Pada masanya sulit ditembus dari laut oleh para penjajah Eropa yang hendak memasuki wilayah Indonesia. Sebab ketika itu Banten menjadi salah satu kota pelabuhan terbesar yang diperebutkan oleh berbagai macam kalangan termasuk Belanda dan masyarakat Banten. Untuk sejarahnya sendiri, benteng ini dirancang oleh Hendrik Lukaszun Kardil. Adapun namanya diambil dari nama Gubernur VOC Cornelis Jan Spelman. Benteng ini seakan menjadi simbol kekuasaan kolonial Belanda yang dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Abu Nasr Abu Kahar yang dikenal sebagai Sultan Haji. Sultan Haji adalah putra dari Sultan Ageng Tirtayasa yang mudah dibujuk Belanda. Sangat berbeda dengan sang ayah yang tegas dalam urusan politik.
Benteng ini diduga mempunyai dua fungsi, yakni sebagai pertahanan dan pemukiman. Benteng tersebut juga menjadi tempat mengontrol segala kegiatan yang berkaitan dengan Kesultanan Banten dan juga sebagai tempat berlindung atau bermukim bagi orang Belanda. Benteng Spelwijk dilengkapi dengan 4 bastion, jendela meriam, ruang jaga, basement untuk gudang atau logistik, dan tambahan perahu. Benteng ini dilengkapi parit keliling yang berfungsi sebagai pertahanan luar benteng dengan ketebalan antara 1,5 sampai 2 meter. Di benteng ini terdapat bastion dan sebuah menara pengintai. Di bawah bastion terdapat ruangan tempat mesiu disimpan. Pembagian ruangan utama di dalam benteng adalah kamar penyimpanan senjata, rumah komandan, kantor administrasi, dan gereja yang semuanya tinggal runtuhan dan pondasinya saja. Di area benteng, tempatnya di sisi luar sebelah selatan, terdapat pemakaman orang asing yang disebut kerkhof. Bentuk bangunan makam terlihat tidak seragam. Salah satu bangunan makam yang paling besar adalah makam Komandan Hugo Peter Faure tahun 1718 sampai 1793, sang panglima perang. Untuk lokasinya sendiri, benteng Spelwijk ini berlokasi di Kampung Pamarican, Kecamatan Kasengan, Kota Serang, Banten. Apa yang didapat setelah kita berkunjung ke sini sih? Sebagai objek wisata yang kini semakin sebagai tempat sejarah seperti puing-puing runtuhan, benteng Spelwijk meninggalkan cerita tentang kejayaan Banten lama. Walaupun hanya berupa runtuhan dan pondasi-pondasi bangunan, tidak membuat pengunjung berhenti mengunjungi cagar budaya di provinsi Banten ini. Selain berkunjung ke benteng Spelwijk, tidak hanya melihat sejarah dan kejayaan masa lampau, namun pengunjung juga dapat berkunjung ke Vihara Avalokitesvara. Vihara ini merupakan yang tertua dan letaknya berada tepat di depan benteng Spelwijk. Nah, sekian informasi mengenai tempat-tempat bersejarah yang bisa dijadikan referensi untuk berwisata. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya dan tunggu informasi-informasi selanjutnya ya. See you!